Apa peran pentingnya? Dia akan memaksimalkan. Contoh bahwa pupuk NPK itu yang sudah kita aplikasikan dan lain-lain di sini akan lebih maksimal manakala mikronya tercukupi. Jadi walaupun kebutuhannya sangat sedikit, tapi sangat perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang pemahaman unsur-unsur makro. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pada video tersebut kita membahas tentang yang makro atau yang utama dengan segala unsur-unsurnya, tidak perlu saya ulangi untuk dijelaskan. Jadi pada kesempatan sekarang kita melanjutkan daripada pembahasan yang lalu bahwa yang perlu kita pahami selanjutnya adalah pupuk second makro. Pupuk second makro atau makro sekunder ini itu sama dengan yang makro, ada 3 juga. Yang pertama itu adalah kalsium atau Ca. Untuk kalsium ini hati-hati jangan keliru dengan unsur ketiga yang ada di pupuk makro yaitu kalium. Jadi ini kalium, kode kimianya itu K, sedangkan ini kalsium, kode kimianya itu adalah Ca. Oke lah, masalah ini tidak terlalu penting buat kita dan saya sendiri tidak terlalu paham. Jadi kita langsung ke hal yang praktis-praktis saja. Sekali lagi, unsur pupuk second makro yang pertama adalah kalsium. Ini fungsinya adalah menguatkan dinding sel tanaman. Jadi kalsium ini dia menguatkan dinding sel tanaman. Makanya kenapa biasanya kalau tanaman cabai kekurangan kalsium ini akan mudah terserang patek salah satunya. Jadi dengan kalsium yang cukup untuk tanaman cabai, buah cabai itu bisa pori-pori kulitnya itu bisa terlapisi oleh kalsium ini. Inilah fungsinya kalsium dalam pupuk second makro. Jadi dia menguatkan dinding sel. Kemudian yang kedua adalah boron. Seperti ini. Ini lebih membantu ke arah fotosintesis. Nah, saya singkat-singkat aja secara fungsinya itu karena kita aplikasinya nanti akan bersamaan, tapi fungsi satuannya saya tidak terlalu detail bahas. Yang penting kita memahami bahwa tanaman itu setelah pupuk makro NPK dibutuhkan second makro tuh ini, nanti yang intinya apa itu yang paling penting. Jadi yang kedua adalah boron, kodenya BO, ini lebih ke arah fotosintesis. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah sulfur. Ini sulfur, kodenya S, kode kimianya. Ini sulfur berfungsi lebih ke penyediaan protein. Protein, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Inilah 3 unsur pupuk second makro yang harus kita aplikasikan di tanaman. Di antara 3 ini, yang paling populer dan umum diketahui adalah kalsium dengan boron. Untuk sulfur tuh nyaris agak jarang. Padahal ini juga penting dan memang sulfur biasanya disatukan dengan pupuk lain yang memang ada unsur-unsur lain. Umpamanya pupuk A plus sulfur seperti itu. Jadi jarang yang khusus hanya tunggal. Tapi sebenarnya ada juga. Tapi intinya dari pupuk second makro ini atau makro sekunder ini, 3 unsur ini sangat penting untuk kita aplikasikan. Dan nanti yang mikro ini akan menyempurnakan daripada semua aplikasinya. Dari yang diuraikan di pupuk second makro ini, baik itu kalsium, boron, sulfur, ada untuk tanaman yang menghasilkan buah, yang paling penting itu adalah
kalau kita singkat itu KBOMA. Jadi KBOMA singkatannya kalsium, boron, magnesium. Kalsium, boron, magnesium. Magnesium itu adanya di mikro. Jadi nanti akan nyambung. Jadi sekali lagi, yang paling penting untuk tanaman yang menghasilkan buah, yang jangan sampai kita lupa untuk aplikasikan, baik itu cabai, melon, semangka, dan lain-lain, adalah 3 unsur pupuk pendorongnya ini adalah KBOMA. Kalsium, boron, magnesium. Ketika kekurangan kalsium, cabai bisa rontok. Ketika kekurangan kalsium, melon rasanya tidak akan bagus. Ketika kekurangan kalsium, buah bisa pecah. Nah, betapa pentingnya kalsium dalam aplikasi pemupukan di tanaman yang kita pupuk. Sekarang saya langsung setelah yang second makro, sekalian biar selesai, ada yang mikro, ini lebih banyak unsurnya. Mulai daripada besi, ini lebih ke apa ya? Istilahnya kalau saya kelompokkan, saya lupa. Kemudian ada tembaga, ada seng atau zinc. Di sini banyak macam-macam termasuk magnesium, Mg. Dari semua masalah unsur-unsur mikro ini mungkin tidak perlu terlalu detail satu persatu kita uraikan, karena saya sendiri backgroundnya bukan pertanian, jadi kalau udah harus secara detail itu agak kurang memahami juga, artinya lebih tidak menguasai lah secara teoritis untuk itu. Tapi intinya dari pembagian pupuk makro, yang utama, second makro, yang kedua, mikro, yang ketiga. Mikro, kenapa tidak terlalu penting bagi tanaman? Karena dia kebutuhannya sangat kecil, hanya sedikit. Tapi sebenarnya, walaupun sedikit, ini memegang peranan penting. Lalu, apa peran pupuk mikro di sini? Baik itu besi, tembaga, zinc, magnesium, dan lain-lainnya banyak. Apa peran pentingnya? Dia akan memaksimalkan. Contoh bahwa pupuk NPK itu yang sudah kita aplikasikan dan lain-lain di sini akan lebih maksimal manakala mikronya tercukupi. Jadi walaupun kebutuhannya sangat sedikit, tapi sangat perlu. Sangat dibutuhkan oleh tanaman. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa pupuk mikro itu jarang diketahui oleh petani atau kita sebagai hobi jarang mengetahui fungsi pupuk mikro ini. Bahkan unsur-unsur mikro ini kita jarang paham. Karena unsur-unsur pupuk mikro ini, tanaman masih bisa mendapatkan unsur-unsur ini pertama dari udara, kedua dari cahaya matahari, ketiga dari air, keempat dari tanah. Jadi masih dari alam itu masih bisa didapatkan oleh tanaman. Makanya tidak terlalu berpengaruh dampaknya. Ketika itu memang masih tersedia. Tapi ketika memang kekurangan, baru akan terasa ke tanaman. Contoh kita udah lakukan pupuk NPK, pupuk kalsium, tapi ternyata tanaman tidak mau bergeming, tidak mau tumbuh dengan baik. Sangat dimungkinkan karena adanya kekurangan mikro. Lalu bagaimana aplikasinya ke tanaman? Intinya bahwa pupuk mikro aplikasikan minimal 1 kali ketika fase vegetatif, ditambahkan dengan pupuk makro. Jadi minimal sekali lagi 1 kali aplikasikan ketika vegetatif, dan yang kedua aplikasikan ketika memasuki fase generatif. Minimal seperti itu untuk pupuk mikro ini. Lalu pupuk mikro itu seperti apa aja pupuknya, karena unsurnya banyak. Tidak usah repot-repot kita cari unsur-unsur yang ada di dalam pupuk mikro ini, tapi tinggal kita beli pupuk yang namanya pupuk mikro yang lengkap. Mikro majemuk namanya. Contohnya itu ada Vitaplex, Vitoflex, itu udah lengkap. Harganya murah, satu kemasan kecil untuk satu tangki 16 liter itu kurang lebih sekitar antara 3.000 sampai 5.000 ya Mas Dika. Ya, itu cukup murah untuk pupuk mikro ini. Tapi mulai sekarang coba aplikasikan supaya untuk melihat perbedaannya. Ini yang mikro. Kembali ke second makro, saya hanya ingin lebih menekankan
bahwa ketika berbicara second makro, bahwa yang paling utama adalah kalsium, boron, dan magnesium yang ada di mikro ini. Jadi kalau disingkat KABOMA, ini yang paling vital baik untuk cabai, melon, semangka, dan lain-lain. Tolong dicatat KABOMA, kalsium, boron, magnesium. Insya Allah pohon akan aman, hasil buahnya akan lebih sempurna setelah kita aplikasikan yang makro tentunya. Itu yang paling penting dalam aplikasi ini. Kembali ke teori ini secara keseluruhan, memang di sini ada dua pendapat, ada yang memisahkan seperti ini, makro itu adalah nitrogen, kemudian fosfat dan kalium. Sementara yang second makro itu kalsium, boron, dan sulfur. Dan yang lainnya itu adalah mikro. Tapi ada juga yang hanya memisahkan makro, NPK, dan mikro. Itu disatukan dengan second makro seperti ini. Tapi tidak perlu kita perdebatkan tentang teori-teori itu. Yang paling penting bagi kita sebagai praktisi, sebagai petani atau hobi, mungkin cukup dengan memahami bahwa pupuk itu ada makro, second makro, dan mikro, sehingga kita tahu unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi inilah kebutuhan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga dalam melakukan pemupukan kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, nanti akan saya bahas lagi kapan kita mengaplikasikan nitrogen, kapan mengaplikasikan fosfor untuk pupuk fosfat, kapan kita mengaplikasikannya gitu maksud saya. Nah, jadi inilah unsur-unsur hara tanaman, hara pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, penjelasan singkat ini semoga memberikan gambaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.